Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku, awali pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mencintai lingkungan di pembelajaran 3 buku tematik, buku paket tematik 4C, subtema 3, halaman 106. Di mana seperti kita lihat bersama di gambar paling atas itu ada percakapan antara Bella dengan ibunya. Di mana Bella bertanya, "Ibu, bagaimana cara kita mencintai lingkungan?" Ibu Bella menjelaskan, yaitu caranya sangat sederhana. Mulailah dari hal-hal kecil dan yang terpenting mulai dari diri sendiri. Misalnya dengan selalu membuang sampah di tempatnya. Itu yang diajarkan oleh ibunya Bella kepada Bella. Jadi mencintai lingkungan itu syaratnya gampang sebenarnya, yaitu mulai dari hal-hal yang kecil dan mulai dari diri sendiri. Ya, karena tidak ada sesuatu yang besar jika tidak pernah dilaksanakan, dan tidak ada sesuatu yang kecil jika itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi sesuatu yang kecil jika dilakukan berulang-ulang maka akan menjadi besar. Contohnya apa? Misalkan kita membuang sampah sembarangan, efeknya itu sangat besar. Meskipun seakan-akan pekerjaannya sangat sederhana, hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya, tapi berefek yang sangat luar biasa bagi lingkungan kita. Sehingga lingkungan bagaimana? Misalkan lingkungan jadi bersih, tidak ada nyamuk, ya, terhindar dari penyakit dan segala macam. Baik, lingkungan tempat tinggal Bella. Saya membaca teks di bawah ini. Lingkungan tempat tinggal Bella tertata dengan rapi dan bersih. Kata ibu, saat Bella belum lahir, lingkungan tempat tinggal mereka sangat kotor. Saat itu di lingkungan tempat tinggal mereka belum ada pengaturan pembuangan sampah. Warga di lingkungan rumah Bella umumnya belum melaksanakan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Hampir setiap orang membuang sampah di mana saja sehingga timbul berbagai penyakit seperti muntaber dan demam berdarah. Karena banyak orang yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka hak-hak masyarakat umum untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih menjadi terampas. Ya, akibatnya banyak warga yang terjangkit penyakit. Kata ibu, jika kita tinggal di lingkungan yang sehat, tubuh kita pun akan menjadi sehat. Namun sebaliknya, jika kita tinggal di dalam lingkungan yang tidak sehat, tubuh kita pun dapat terserang penyakit. Kita lihat pada gambar di samping, ada gambar A dan gambar B, di mana gambar A itu merupakan lingkungannya bersih, ya, nggak ada sampah. Kemudian di lingkungan B, lihat saja berantakan, terlihat berantakan sekali, banyak sampahnya. Ya. Nah, lingkungan kotor dapat menyebabkan penghuninya terserang penyakit. Seperti dijelaskan dalam teks barusan, dengan kita tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan itu, maka hak masyarakat umum yaitu mendapat lingkungan sehat dan bersih nanti tidak terpenuhi. Ya, jadi tidak terpenuhi. Kenapa? Karena misalkan hak orang untuk hidup sehat jadi tidak sehat. Hak tidak sehat. Kemudian misalkan orang harusnya terhindar dari penyakit menjadi terkena penyakit. Itu hak orang lain. Hanya terulah oleh beberapa orang. Ya. Hanya ulah beberapa kegiatan, beberapa perbuatan, tapi hak orang lain, ya kan, karena satu kewajiban gak dilaksanakan, maka hak-hak orang lain tidak terpenuhi. Contoh misalkan di sekolah saja. Di sekolah misalkan kita tidak terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Akhirnya apa? Kelas jadi kotor. Haknya guru, haknya teman-teman untuk mendapatkan kelas yang bersih menjadi tidak terpenuhi. Kenapa? Karena
kita satu orang, ada satu orang siswa tidak menjalankan kewajibannya, yaitu apa? Tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak menjaga lingkungan. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Nomor 1, bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggal Bella sebelum Bella lahir? Kotor, ya. Orang-orang membuang sampah sembarangan. Mengapa demikian? Ya, karena tadi belum diatur, ya. Mereka belum ada pengaturan pembuangan sampah, jadi belum diatur. Kemudian yang ketiga, apa akibatnya bagi lingkungan dan apa akibatnya bagi masyarakat? Lingkungan apa? Lingkungan jadi kotor, jadi tidak bersih, tidak sehat. Akibatnya bagi masyarakat apa? Bagi masyarakat mudah terkena penyakit, misalkan terjadi misalkan sungai, kalau bagi lingkungan misalkan sungainya jadi tercemar, airnya jadi kotor. Kemudian bagi masyarakat mudah terserang penyakit, misalkan mudah terkena demam berdarah, muntaber, misalkan. Itu bagi masyarakatnya. Kemudian nomor 4, apakah warga di lingkungan tempat tinggal Bella sudah melaksanakan kewajibannya untuk menjaga lingkungan saat itu? Apakah sudah melaksanakan kewajiban? Belum, ya. Belum melaksanakan kewajiban. Yang malah disebutkan tidak melaksanakan kewajiban. Kemudian menurutmu, ini menurut kalian, apakah orang-orang yang tidak menjaga kebersihan lingkungan sudah mengambil hak orang lain? Berdasarkan teks tadi, ya. Ya. Jelaskan kenapa tidak menjaga hak orang lain. Karena dengan tidak menjaga lingkungan mengakibatkan hak orang lain untuk memperoleh lingkungan yang bersih, untuk terhindar dari penyakit, itu sudah tidak terpenuhi. Maka kita dianggap mengambil hak orang lain. Kemudian, seiring dengan pemanfaatan sumber daya alam yang semakin meningkat, maka kualitas lingkungan pun semakin menurun. Penurunan kualitas lingkungan ini menyebabkan kondisi lingkungan berkurang atau bahkan tidak dapat berfungsi lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melaksanakan upaya pelestarian lingkungan. Ya, kualitas lingkungan semakin menurun, sedangkan sumber daya alam semakin meningkat. Ya, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, makhluk hidup itu semakin meningkat perkembangannya, ya, semakin banyak. Tapi kualitas lingkungannya semakin menurun. Artinya apa? Kualitas itu lingkungan yang bersih, yang baik, ya, itu semakin berkurang. Oleh karena itu kita itu hendaknya senantiasa melakukan upaya pelestarian lingkungan. Nah, apa itu pelestarian lingkungan? Pelestarian lingkungan adalah kewajiban semua manusia di bumi. Melestarikan lingkungan adalah perwujudan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Kemanusiaan yang beradab. Adil dan beradab. Jadi ini beradabnya, adab terhadap lingkungan. Sebagai makhluk yang adil, kita tidak boleh egois dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kita harus ingat bahwa kita harus menyisakan banyak sumber daya alam demi kelangsungan bangsa Indonesia dalam jangka waktu panjang. Sebagai makhluk yang beradab, kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam semena-mena, tetapi juga harus menjaga ketersediaan dan memperbaiki kerusakan yang telah kita buat. Nah, kita harus bertanggung jawab. Jadi harus sesuai, adil dan beradab. Adilnya kita harus tidak boleh egois. Harus ingat juga orang lain. Jadi orang lain itu punya hak yang sama dengan kita. Kemudian beradabnya tidak boleh boros, tidak semena-mena menggunakan itu. Itu namanya beradab. Kemudian
kalau misalkan terjadi kerusakan terhadap sumber daya alam yang sudah kita manfaatkan, maka kita harus bertanggung jawab. Kemudian upaya pelestarian lingkungan dapat kita laksanakan dari hal kecil seperti tadi dijelaskan di awal, yaitu misalkan membuang sampah pada tempatnya, melakukan kegiatan daur ulang sampah, menghemat bahan bakar minyak, menghemat penggunaan air dan listrik, serta memiliki kebiasaan menanam pohon atau kegiatan berkebun lainnya dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar tempat tinggal kita. Nah, kemudian kamu juga dapat melakukan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Banyak yang bisa dilakukan ya. Yang penting akibatnya berakibat baik terhadap lingkungan. Lingkungan jadi sehat, jadi bersih, dan layak untuk ditempati. Di rumah juga demikian ya. Kemudian perilaku peduli terhadap lingkungan juga merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bersyukur kita udah dikasih tempat tinggal yang enak sama Allah. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur kita, maka kita kita jaga pemberian Allah itu. Kita jaga. Gimana cara menjaganya? Yaitu dengan cara merawatnya dengan baik. Nah, bersyukur atas nikmat Tuhan itu merupakan cerminan dari Pancasila, sila ke-1, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Baik, berikutnya ya beraktivitas. Kalian bisa beraktivitas seperti di halaman 108 di rumah, karena ini udah kita nggak di sekolah ya, di rumah masing-masing. Kalian bisa lakukan aktivitas ini, yaitu membuat pupuk kompos. Ya, membuat pupuk kompos. Gimana proses pembuatan pupuk kompos itu? Jadi pupuk kompos itu apa? Pupuk kompos itu pupuk alami. Ya, pupuk kompos itu pupuk alami, di mana itu kita itu sampah organik ya, atau sampah sisa makhluk hidup itu kita timbun di dalam tanah. Ya, kita kubur di dalam tanah sehingga terjadi pembusukan. Ya, pupuk kompos. Contoh prosesnya. Membuat pupuk kompos merupakan salah satu cara kita peduli pada lingkungan, karena kompos dapat mengurangi sampah organik. Kamu pun dapat membuat pupuk kompos sederhana dibimbing oleh guru. Nah, kalau di rumah dibimbing oleh orang tua. Bagaimana cara membuat pupuk kompos itu? Pada lokasi di sekitar lingkungan rumah atau di sekolah misalkan, buatlah lubang kompos. Pertama buat lubangnya dulu, yaitu tempat sampah organik. Ya, buat tempat sampah. Nah, di lubang, kalau misalkan ada lahan kosong di samping rumah, di belakang rumah. Kemudian sampah organik itu berupa seperti daun-daunan yang jatuh, sisa makanan yang dikumpulkan. Kemudian sampah organik itu dimasukkan ke dalam lubang kompos. Nah, di dalam lubang yang udah kita buat barusan, sampah organik itu kita masukkan ke dalam lubang. Kemudian ditimbun sedikit tanah, dikasih tanah sedikit. Kalau udah misalkan hampir penuh, lalu disiram sedikit air dan membantu proses pembusukan, untuk membantu proses pembusukan sehingga jadilah kompos. Nah, kompos merupakan pupuk alami yang lebih baik dan aman digunakan daripada pupuk buatan. Nah, dikasih air, dikasih tanah agar lebih cepat membusuknya. Nah, ini bisa kalian coba di lingkungan kalian masing-masing. Ini bermanfaat, jadi subur untuk tanamannya. Kemudian salah satu komponen yang ada di lingkungan adalah makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini komponen makhluk hidup. Komponen yang ada di lingkungan adalah makhluk hidup. Jadi lingkungan itu terdiri dari banyak makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Sumber daya alam dari makhluk hidup itu disebut sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya sumber daya alam yang bila dimanfaatkan tidak akan habis. Sumber daya alam tersebut dapat
dalam jangka waktu tertentu dapat pulih kembali keberadaannya. Contoh, sumber daya alam hayati adalah hewan dan tumbuhan melalui perkembangbiakan kalau hewan. Kemudian kalau tumbuhan yang telah diambil akan kembali bertambah, misalkan dengan cara ditanam kembali. Itu ya, jadi bertambah, nggak akan punah. Kalau tumbuhan dengan penanaman kembali, kalau hewan dengan melalui perkembangbiakan. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam hayati. Apa saja pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan manusia? Berikut ini beberapa jenis pemanfaatan sumber daya alam hayati. Yang pertama misalkan padi dan palawija. Palawija itu misalkan seperti halnya jagung, ubi, kacang-kacangan. Kemudian sayur mayur dan buah-buahan, itu sumber daya alam tersebut dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Kemudian tanaman karet itu diambil getahnya. Getah karet itu disebut lateks. Lateks digunakan untuk bahan membuat ban atau bahan lentur lainnya. Itu manfaatnya tanaman karet. Kemudian kelapa sawit, ya, manfaatnya kelapa sawit ini diambil buahnya. Kemudian buah kelapa sawit digunakan untuk bahan dasar dalam pembuatan minyak goreng, margarin atau minyak cat. Kemudian yang berikutnya adalah kopi, teh dan coklat dimanfaatkan sebagai bahan minuman. Kemudian sumber daya alam berikutnya yang dari hewan, berbagai hewan ternak dimanfaatkan sebagai sumber makanan seperti daging sapi, kambing, ayam dan bebek. Kemudian sumber daya alam hayati yang dari laut, berbagai hasil laut seperti ikan, cumi, dan kepiting dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Kemudian berbagai jenis pohon besar, nah ini sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk diambil kayunya seperti jati, mahoni, dan sonokeling. Yaitu kayu tersebut dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah tangga dan membangun rumah. Kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam di suatu tempat akan memengaruhi kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas masyarakat, ya, untuk mencapai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu disebut kegiatan ekonomi. Sumber daya alam yang tersedia merupakan karunia Tuhan untuk dimanfaatkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, kondisi alam beragam ya, menyebabkan kegiatan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Misalnya, masyarakat di pedesaan sebagian besar melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Misalnya dengan cara bertani atau berkebun. Contoh lain, masyarakat di pantai umumnya melakukan kegiatan ekonomi dengan menangkap ikan. Ya, jadi aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya itu untuk di daerah pedesaan dengan cara, ya, bertani, bercocok tanam, jadi secara langsung. Itu disebut kegiatan ekonomi. Kemudian untuk di daerah perkotaan misalkan kegiatan ekonomi melalui misalkan ada toko swalayan, perkantoran, dan segala macam. Kemudian yang terakhir, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi. Udah belajar tentang wawancara, ya. Nah, oleh karena itu sekarang kalian belajar menulis kesimpulan dari hasil wawancara yang sudah kalian lakukan. Nah, jadi buat kalimat dengan menggunakan kalimat efektif. Kalian latih sendiri, kalian coba belajar membuat simpulan yang baik. Itu setidaknya simpulan itu sudah memenuhi beberapa kata tanya, yaitu memenuhi pertanyaan apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa, ya, di mana, mengapa. Itu kalau simpulannya sudah mewakili pertanyaan itu, maka kesimpulan itu sudah terkategori baik, ya, seperti itu. Baik, untuk yang terakhir ini wawancara, ya, kesimpulan wawancara kalian bisa berlatih sendiri, ya, dengan dibantu oleh orang tua kalian masing-masing.
Jika ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, bisa kalian tanyakan langsung pada guru kalian masing-masing. Itu saja mungkin penjelasan dari Bapak. Jika ada yang kurang, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirnya dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.